Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum masuk ke materi, silakan bagi yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang masih ingatkah materi sebelumnya itu kita membahas mengenai apa? Ya, benar sekali. Pada materi sebelumnya itu kita membahas mengenai sistem sirkulasi. Ada yang tahu salah satu fungsi darahnya itu apa? Ya, membawa zat-zat makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem apa sih yang bekerja untuk penyerapan sisa-sisa makanan, kemudian enzim yang dihasilkannya itu apa saja, proses makanannya itu bagaimana. Nah, kita akan bahas ya pada pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Kemudian kompetensi dasar untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan zat makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh, kemudian fungsi dari zat makanan itu sendiri itu apa saja, kemudian akibat dari kelebihan maupun kekurangan dari zat makanan, kemudian dapat menjelaskan definisi body mass index atau indeks massa tubuh, kemudian dapat mengkategorikan BMI, cara menghitung itu bagaimana, kemudian dapat menjelaskan basal metabolic rate atau BMR. Kemudian dapat menghitung BMR dengan rumus sederhana dan rumus Harris-Benedict. Dan juga dapat menghitung kebutuhan kalori menggunakan rumus Harris-Benedict. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian sudah sarapan dan sudah membiasakan diri untuk sarapan sebelum melakukan aktivitas sehari-hari? Nah, coba lihat di gambar di sini. Di sini ada gambar gorengan. Mungkin gorengan ini sangat familiar ya, khususnya untuk warga di Indonesia. Katanya tidak afdol gitu ya kalau tidak makan gorengan. Nah, menurut kalian apakah gorengan ini baik dimakan dalam jumlah yang banyak? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, gorengan ini memiliki kadar kolesterol dan lemak yang sangat tinggi. Nah, untuk itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi gorengan, apalagi jika mengkonsumsi itu dalam satu waktu. Kemudian ada yang tahu nggak sih makanan itu fungsinya untuk apa? Nah, makanan ini memiliki peranan penting. Yang pertama itu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kemudian untuk menjaga jaringan tubuh agar tidak rusak, sebagai penghasil energi, mengatur proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh, kemudian sebagai benteng tubuh dari berbagai macam kuman penyebab penyakit. Nah, makanan seperti apa sih yang harus kita makan? Makanan yang harus kita konsumsi sehari-hari itu harus makanan yang sehat, kemudian bergizi, seimbang, dan mudah dicerna, sehingga dapat terserap optimal oleh usus untuk memenuhi semua kebutuhan tubuh. Selanjutnya, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, di sini ada gambar nasi ya. Mengapa sih nasi digunakan sebagai bahan pokok khususnya di daerah Indonesia, di wilayah Indonesia? Ya, benar sekali, karena nasi ini mengandung karbohidrat yang dapat menghasilkan energi. Nah, fungsi lain dari karbohidrat adalah sebagai pembentuk struktur sel jaringan dan anggota tubuh, kemudian dapat menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh, dapat berfungsi dalam
pembentukan protein dan lemak, kemudian berfungsi dalam proses metabolisme tubuh, dan laktosanya dapat membantu penyerapan unsur kalsium dari makanan. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 berdasarkan gugus gula yang menyusunnya. Ada monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Monosakarida adalah golongan gula yang memiliki 1 gugus gula, sedangkan disakarida merupakan golongan gula majemuk yang memiliki 2 gugus gula. Kemudian ada polisakarida, merupakan gula majemuk yang memiliki lebih dari 10 gugus gula. Selanjutnya ada protein. Nah, jenis protein ini terbagi menjadi 2, ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein nabati berasal dari tumbuhan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian sayuran. Sedangkan protein hewani ini berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, telur, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi protein itu dapat menghasilkan energi dan kalori, kemudian sebagai unsur pembangun jaringan yang rusak untuk membantu pertumbuhan tubuh, juga sebagai sistem buffer atau dapat menjaga keseimbangan antara asam dan basa tubuh. Selain itu juga protein dapat membantu proses metabolisme tubuh. Unsur-unsur protein meliputi asam amino. Nah, asam amino ini terbagi menjadi 2. Ada asam amino non esensial dan asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh, sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini juga bisa berasal dari lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati biasanya diperoleh dari makanan seperti minyak kelapa, kacang-kacangan, kedelai, alpukat, dan lain sebagainya. Sedangkan lemak protein itu bisa dihasilkan dari hewan. Misalnya itu dari daging, susu, dari kuning telur, dan lain sebagainya. Adapun fungsi lemak, yang pertama itu untuk menghasilkan kalori atau energi. Namun, kalori atau energi yang dihasilkan dari lemak ini jumlahnya lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari karbohidrat. Kemudian sebagai pelarut vitamin dan zat-zat untuk membangun bagian-bagian tertentu dari sel. Nah, bagian yang dibangun dari lemak ini adalah membran sel, kemudian dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Asam lemak ini dibagi menjadi 2, ada asam lemak jenuh atau non esensial dan asam lemak tak jenuh atau esensial. Asam lemak non esensial adalah asam lemak yang dapat disintesis oleh tubuh sendiri, sedangkan yang non esensial itu tidak dapat disintesis oleh tubuh sendiri. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme tubuh, juga sebagai katalisator atau mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin ada 2. Ada yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Yang larut dalam air itu ada vitamin B dan C. Yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada mineral. Nah, mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Defisiensi dalam tubuh akan mengakibatkan terganggunya metabolisme tubuh. Mineral ini terbagi menjadi 2, ada makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya itu ada magnesium, kalsium, natrium, dan lain sebagainya. Kemudian ada mikroelemen. Mikroelemen adalah mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya itu ada zat besi, kemudian yodium, tembaga, kobalt, dan lain sebagainya. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan dari zat makanan itu sendiri. Pertama itu ada karbohidrat. Nah, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan ketosis, yaitu kondisi ketika tubuh memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Nah, gejalanya itu sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihan karbohidrat ini kita akan merasa lebih sering
lapar, kemudian rentan kena diabetes mellitus tipe 2, kemudian kadar kolesterol yang semakin meningkat. Kemudian ada protein. Nah, kekurangan protein dapat menyebabkan rambut rontok, rentan terkena infeksi, hingga malnutrisi, kekurangan protein atau kwashiorkor. Nah, sedangkan untuk kelebihan protein ini dapat meningkatkan berat badan, kerusakan ginjal, kehilangan kalsium, peningkatan resiko penyakit kardiovaskular dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lemak. Nah, kekurangan lemak ini bisa menyebabkan depresi, beresiko mengalami kekurangan vitamin, sering merasa kedinginan, mengganggu kesehatan jantung. Sedangkan kelebihan lemak itu dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Nah, obesitas ini terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas membakar kalori. Nah, sehingga kalori yang berlebih tersebut akan menumpuk sehingga menjadi lemak. Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu pola makan dan olahraga. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini kan banyak ya jenisnya. Di sini ibu akan mencontohkan satu, yaitu zat besi. Nah, apabila kekurangan zat besi, maka kulit terlihat pucat, lemas, lesu, lelah, nafsu makan menurun, kemudian pernafasan cenderung lebih cepat atau tidak normal. Nah, kemudian untuk kelebihan mineral berupa zat besi dapat menyebabkan hemochromatosis, yaitu penyakit ketika kadar zat besi di dalam tubuh terlalu berlebihan. Selanjutnya ada vitamin. Di sini ada tabel ya, ada vitamin A, E, dan C. Apabila kekurangan vitamin A, maka mata akan meradang, mudah lemah, kulit kusam. Nah, apabila kelebihan vitamin A akan mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, kemudian diare, atau bisa juga pusing atau vertigo. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E apabila kekurangan akan berakibat rusaknya sel-sel darah merah, kulit menjadi kusam, penimbunan lemak pada otot. Kemudian apabila kelebihan vitamin E dapat menyebabkan diare, mual, kram perut, sakit kepala, tubuh menjadi lemah. Selanjutnya ada vitamin C. Apabila kekurangan vitamin C akan menyebabkan nyeri pada otot, kerusakan pembuluh darah, dan proses metabolisme protein dan lemak itu menjadi terhambat. Nah, apabila kelebihan vitamin C, maka akan menyebabkan gangguan pencernaan juga seperti diare dan mual. Selanjutnya di sini ada body mass index atau indeks massa tubuh atau BMI. Nah, BMI ini digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan apakah sudah proporsional atau belum. Nah, rumusnya itu BMI sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kemudian dikuadratkan. Nah, di sini juga terdapat batas ambang BMI di Indonesia. Nah, yang pertama itu apabila BMI kurang dari 17, maka termasuk kelompok kurus dengan kategori kekurangan berat badan dengan tingkat yang berat. Kemudian apabila BMI-nya itu 17 sampai 18,5, maka termasuk ke dalam kelompok kurus juga, namun tingkatannya ringan. Kemudian apabila BMI-nya itu 18,5 sampai 25, termasuk ke dalam kelompok normal atau kategori normal atau ideal. Kemudian apabila BMI-nya itu 25 sampai 27, termasuk ke dalam kelompok gemuk dengan kategori kelebihan berat badan namun tingkatnya masih ringan. Nah, apabila BMI-nya itu di atas 27, maka termasuk ke dalam kelompok gemuk dan kategorinya itu kelebihan berat badan dengan tingkat yang berat. Kemudian selanjutnya di sini ada BMR atau basal metabolic rate. Nah, BMR ini merupakan kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital. Maksud dari proses tubuh yang vital ini diantaranya ada sistem peredaran darah, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi BMR ini, antara lain jenis kelamin,
umur, terus berat badan, tingkat kesehatan, aktivitas yang dilakukan, kemudian suhu lingkungan, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Nah, untuk BMR ini cara menghitungnya menggunakan dua rumus. Yang pertama itu ada rumus sederhana, dan yang kedua itu ada rumus Harris-Benedict. Nah, rumus sederhana ini berdasarkan dengan berat badan, dan penghitungannya itu disesuaikan dengan jenis kelamin. Nah, untuk rumus sederhana, untuk BMR laki-laki itu rumusnya berat badan dikalikan dengan 1 kilokalori dikali 24 jam. Nah, untuk perempuan, BMR perempuan itu berat badan dikali 0,9 kilokalori dikali 24 jam. Kemudian di sini ada rumus Harris-Benedict. Nah, rumus Harris-Benedict ini berdasarkan berat badan, kemudian tinggi badan, dan usia. Nah, untuk BMR pada laki-laki itu rumusnya 66 ditambah 13,7 dikali berat badan, kemudian ditambah dengan 5 kali tinggi badan, kemudian dikurangi 6,8 dikalikan dengan usia. Nah, untuk BMR perempuan 655 ditambah 9,6 dikalikan dengan berat badan, kemudian ditambah dengan 1,8 dikali tinggi badan, dikurangi 4,7 dikali usia. Nah, untuk kedua rumus ini, rumus sederhana dan rumus Harris-Benedict, jangan lupa untuk di screenshot atau ditulis di buku catatan masing-masing, karena rumus ini bisa digunakan untuk mengisi LKPD. Kemudian di sini ada cara menghitung kebutuhan kalori menggunakan rumus Harris-Benedict. Nah, menghitung kebutuhan kalori ini berdasarkan dengan aktivitas yang dilakukan. Di sini terdapat 5 kategori. Yang pertama itu apabila sangat jarang olahraga, rumus untuk menghitung kebutuhan kalorinya itu BMR dikali 1,2. Nah, apabila jarang olahraga atau 1-3 hari per minggunya, rumusnya itu BMR dikali 1,375. Nah, untuk yang normal olahraga atau 3-5 hari per minggunya, itu rumusnya BMR dikali 1,55. Nah, untuk yang sering olahraga 6-7 hari per minggunya, rumusnya itu BMR dikali 1,725. Nah, untuk yang sangat sering olahraga setiap hari itu bisa sampai 2 kali, itu rumusnya BMR kali 1,9. Untuk kesimpulan pada materi hari ini, yaitu manusia membutuhkan makanan untuk mendapatkan kalori atau energi, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, makanan yang dibutuhkan manusia itu makanan yang bergizi, kemudian makanan yang sehat, seimbang, dan mudah dicerna. Zat-zat makanan yang diperlukan manusia itu diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat-zat makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, karena dapat mengakibatkan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, kemudian gangguan penglihatan, dan lain sebagainya. Juga tidak boleh kekurangan zat-zat makanan tersebut, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan, fungsi organnya itu, bagaimana organ-organnya apa saja, kemudian enzim yang berperan itu apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan, kemudian bagaimana sih proses sistem pencernaan pada manusia. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.